Untuk mengetahui perkembangan penyidikan laporan kasus ijazah Jokowi, sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yan Faris. Bene, selamat petang. Setelah polisi menaikkan laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan, sudahkah ada informasi mengenai penetapan tersangka dari kasus ini, Bene? Ya, selamat petang Dipo. Memang kalau dari proses perkembangan yang kami ikuti sejauh ini, memang polisi telah menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan begitu Dipo, di mana pada kemarin tanggal 10 itu sudah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang dilaporkan oleh Jokowi begitu, dan juga pada tanggal 11-nya dinyatakan bahwa penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. Ini artinya kalau di tingkat penyidikan biasanya harus ditetapkan seorang ataupun beberapa orang tersangka begitu yang dilaporkan ya. Namun hingga sampai saat ini Dipo, kami belum menerima informasi kapan atau siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, memang kalau kita lihat Dipo dari latar belakang kasus ini sendiri, memang pada tanggal 30 April yang lalu pihak Jokowi telah melaporkan Roy Suryo CS begitu ke Polda Metro Jaya, dan kasusnya tengah ditangani di Subdit 1 Bidang Keamanan Negara, di mana pada saat itu Jokowi melaporkan pada pasal 310 dan juga 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Kemudian juga ada laporan dari pihak Peradi Bersatu kepada Dr. Tifa yang kita ketahui ini untuk pasal 27A, kemudian pasal 32 dan juga pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, untuk kedua kasus ini memang sudah dipanggil dari pihak pelapor maupun pihak terlapor. Kita ketahui pada tanggal 2 Juli yang lalu memang Roy Suryo telah dipanggil, namun Roy Suryo menolak panggilan tersebut karena alasannya ini bukan status pro justisia begitu ya. Sehingga Roy Suryo kembali menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya ini di tanggal 7 bersama dengan rekan-rekannya yang kita ketahui ada Egy Sujana, kemudian juga Rismon Sianipar. Nah, untuk kasus yang satunya atau delik tentang penghasutan dan berita bohong atau informasi bohong, ini kemarin juga sudah dipanggil Dr. Tifa dan juga dari pihak Peradi Bersatu. Nah, kita tentunya masih menantikan bagaimana langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, apakah nantinya akan ada tersangka dari terlapor tersebut. Begitu Dipo. Bene, singkat saja Bene, apakah setelah dinaikkan ke tahap penyidikan, sejumlah pihak akan dipanggil kembali, katakanlah terlapor atau pelapor? Singkat saja Bene. Ya, Dipo, memang benar kalau dari pernyataan kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya nantinya akan ada pemanggilan lanjutan kepada pihak terlapor. Begitu Dipo. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Yan Faris melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.